juga supaya memiliki karakter-karakter. Karena dasar dalam pengembangan profesionalisasi guru ini aspek utamanya adalah karakter. Kemudian juga menjadi tujuan utama dalam pendidikan ini, ingat ketika kita mengkaji yang kemarin itu mengenai undang-undang yang tertera dalam nomor 20 tahun 2003 itu dinyatakan apa tenaga pendidik yang profesional itu di sana sudah dijelaskan, yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan gitu, membimbing, melatih gitu, kemudian juga melakukan penelitian-penelitian dan pengabdian-pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan yang dilakukan saat sekarang ini merupakan dasar dalam rangka untuk mencapai tujuan utama dalam pendidikan. Oke, kita lihat konsep mendasar dari pengembangan profesionalisme dari guru ini ya. Apa konsep yang mendasarnya? Pilar utama, ingat Bapak dan Ibu, pilar utama dalam membangun profesionalisme ini adalah karakter, ya, membangun manusia-manusia yang berkarakter, ya, memiliki keunggulan dia, kemudian juga memiliki kemampuan dalam profesionalisme, kemudian memiliki etika gitu ya. Pada masing-masingnya punya beberapa poin-poin. Misalnya seorang guru yang profesionalisme itu memiliki karakter keunggulannya dalam hal komitmen yang kuat untuk mendidik peserta didiknya dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga profesi ini dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga dan menerapkan kode etik ini dengan sebaik-baiknya, dan tidak melanggar kode etik. Adakah kasus-kasus dari guru-guru yang melanggar kode etik? Ada. Ya, berbuat tidak jujur. Ada kita dengar guru yang mendapat tugas tambahan menjadi bendahara, kemudian dia sampai menilap uang sekolah, uang bos. Ada guru yang ditugaskan untuk mendidik siswa, tapi dia melakukan pelecehan-pelecehan terhadap siswa. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang tidak berkarakter, ya, yang tidak berkarakter, ya, yang tidak menjaga komitmennya untuk menjalani profesinya sebagai guru. Kemudian cakap, guru itu cakap bukan dalam artian tampang, wajah, cantik dan ganteng, bukan, tapi cakap dan terampil. Ya, kecakapan dan keterampilan dalam menjalani profesi keguruannya. Kemudian motivasi yang kuat, ya Bapak dan Ibu. Kita ingat Pak Zainuddin sudah hadir dalam kelas kita? Belum hadir? Sudah, Bun. Sudah Pak Zainuddin, ya. Pagi hari sudah bersama anak TK, siang hari sudah bersama anak MDA, kan seperti itu ya. Gitu. Ada yang masuk pagi, kemudian kemarin siapa itu yang juga baru pulang jam 3 gitu. Nah, itu kan Bapak dan Ibu masih di tempat dinas, tempat tugas ya gitu, dalam rangka salah satunya ada motivasi yang kuat, komitmen yang kuat untuk menjalani tugas-tugas keguruannya. Bahkan di masa COVID saat sekarang ini Bapak Ibu sudah menjadi artis-artis yang jadi idola dari anak-anaknya. Benar nggak seperti itu? Bapak Ibu sudah canggih-canggih, sudah pintar-pintar buat media pembelajaran berbasis daring. Ya, buat media pembelajaran berbasis daring, kemudian dikirimkan kepada anak gitu ya. Nah, itu kan kecakapan yang terlatih karena tuntutan adanya persoalan di lapangan yang terjadi, sehingga menuntut kita untuk mengikuti perkembangan. Kemudian senantiasa terus untuk perbaikan yang terus-menerus, ya, selalu untuk memperbaiki diri, selalu untuk memacu diri, ketika ada terjadi kendala untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan jika mendapati persoalan-persoalan di lapangan.
Kemudian yang berikutnya passion for profesionalisme, yang mana untuk menambah kemampuan profesionalisme Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu untuk menambah pengetahuan. Ya, melalui apa? Bagaimana? Banyak sekarang wadah-wadah untuk menambah pengetahuan. Yang paling rutin Bapak Ibu lakukan adalah kegiatan musyawarah guru ya, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ya, ada ya di tempat Pak Aziz, ada ya Pak Aziz? Kalau di SD KKG, Bu. Oh, KKG namanya kalau di SD ya. Oke, ada KKG namanya di sekolah-sekolah yang nanti Bapak dan Ibu bertemu 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan dalam rangka untuk membicarakan mutu-mutu pendidikan, khususnya bagaimana untuk PAI ini. Mulai dari RPP-nya, perangkat pembelajarannya gitu ya, kemudian media-media yang perlu diperlukan gitu, sehingga ketika udah banyak orang berkumpul dalam satu wadah, nanti pasti akan banyak tertuang ide-ide yang brilian untuk mengembangkan kemampuan. Nah, melalui KKG, melalui apa lagi? Melalui kegiatan webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, diklat-diklat ya. Bapak Ibu kan ada diklat-diklat yang diikuti itu dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme Bapak Ibu dalam mengembangkan pilar karakter khususnya di mata pelajaran PAI ini. Kemudian terus semangat untuk memberikan pelayanan terbaik. Service excellent selalu ya, service excellent. Bahkan saya ingat sekali anak saya kalau di SD itu pagi-pagi gurunya sudah berbaris, kemudian memberikan salam, menyambut anak-anaknya baru datang, kemudian memberikan salam, mengucapkan salam gitu ya pada anak-anak dengan tersenyum. Itu adalah bagian dari semangat yang dituangkan oleh Bapak Ibu guru kepada anak didiknya supaya mereka tercermin pada dirinya. Semangat tersebut juga nanti akan berdampak dalam proses pembelajaran. Pelayanan yang terbaik dengan sapaan yang ramah gitu, memberikan pelayanan-pelayanan kepada anak didik. Nah, yang tidak kalah pentingnya guru ini banyak lagu-lagu ya. Guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, benar nggak Bapak dan Ibu ya? Lepas dari anak-anaknya tamat, kemudian anaknya berhasil, itu kan kebanggaan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi semangat pengabdiannya itu dalam rangka untuk bukan karena uangnya gitu ya Bapak dan Ibu. Bukan karena persoalan hiduplah bangsaku kan? Bangsaku gitu. Tapi bangsaku. Mana yang benar? Bangsaku atau bangsaku? Kalau bangsaku beda ya Bapak dan Ibu, itu untuk menghidupi saku-sakunya gitu ya. Nah, sekarang bukan seperti itu. Nah, itu udah nilai plusnya, Ya, rezeki dari Allah itu. Yang berikutnya untuk membangun karakter ini nilai-nilai etika. Nilai etika yang ditanamkan sejak dini, khusus ini di TK SD ya, pendidikan dasar dan menengah. Saya nggak mau meninggalkan TK lagi nih. Diprotes sama Pak Zainuddin. Ya, ya ada nilai-nilai etika yang diterapkan ya untuk membangun profesionalisme ini. Yang pertama nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai menghormati, kemudian nilai-nilai melaksanakan tugas secara konsekuen, penuh kepedulian, kemudian menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini melekat, nilai-nilai ini melekat pada diri Bapak dan Ibu yang akan nanti menjadi cerminan dalam mendidik anak didik kita. Sehingga guru yang jujur pasti akan melahirkan anak-anak yang jujur. Guru-guru yang bertanggung jawab akan melahirkan anak-anak yang bertanggung jawab. Guru-guru yang saling hormat menghormati akan melahirkan anak-anak yang saling menghormati. Ya, guru-guru yang memiliki komitmen yang tinggi, guru-guru yang memiliki kepedulian juga melahirkan anak didik yang penuh dengan kepedulian.
Dan itu ingat Bapak dan Ibu, pendidikan dasar, pendidikan TK dan SD merupakan pendidikan itu penegakan kalau dalam kurikulumnya penegakan karakter itu paling dominan. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat itu dalam pengembangan kurikulumnya, karakter itu lebih banyak porsinya dibentuk pada pendidikan dasar ini. Pendidikan menengah ke atas nanti juga untuk pengembangan pengetahuan dan wawasan. Ya. Oke, yang berikutnya kita coba lihat strategi pengembangan profesionalisasi guru PAI. Nah, ini beberapa upaya ya, beberapa upaya strategi untuk pengembangan profesionalitas guru PAI ini. Ada training, ada pelatihan-pelatihan, ada program magang, ada kemitraan sekolah, ada belajar jarak jauh. Ini sekarang ini belajar jarak jauh. Pelatihan berjenjang. Ya. Kemudian untuk perguruan tinggi, ini khusus untuk perguruan tinggi. Kemudian ada pembinaan internal oleh sekolah. Ada pendidikan lanjut, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk lanjut dari S1 ke S2. Nah, kemudian ada diskusi masalah-masalah pendidikan melalui kegiatan KKG tadi. Kemudian Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk mengikuti seminar, workshop, ya, kemudian penelitian-penelitian ilmiah. Kalau yang jelas-jelas Bapak Ibu lakukan itu PTK saat sekarang ya. Jadi PTK mulai dari sekarang Bapak dan Ibu jangan hanya untuk standar kenaikan pangkat saja lagi. Ya, tapi PTK dalam rangka untuk membantu pengembangan mutu pembelajaran kita. Karena PTK kita lakukan karena ada problem yang terjadi di kelas kita. Ya, ada masalah yang terjadi di kelas kita, maka kita lakukan sebuah penelitian tindakan kelas sehingga bermanfaat untuk perbaikan mutu pembelajaran kita, bermanfaat untuk kita sebagai guru, bermanfaat untuk siswa kita, dan juga untuk peningkatan kualitas dari sekolah kita. Ya, jadi mulai dari sekarang jangan itu hanya melakukan PTK karena perlunya naik pangkat. Bahkan itu Bapak dan Ibu untuk portofolio Bapak dan Ibu itu boleh penelitian-penelitian PTK 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu masuk PPG ini bisa menjadi bahan untuk penilaian portofolio Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya penulisan buku dan bahan ajar. Saya lihat sejak berbasis online ini banyak kelompok-kelompok yang dibentuk secara online, komunitas-komunitas guru penulis, ya. Ada di antara kita di sini yang menjadi komunitas guru penulis. Ada yang ikut? Ibu Eni ikut, Bu Eni? Ya, alhamdulillah. Masuk dalam komunitas, sudah melahirkan buku bunga rampai, atau ya kalau bisa memang dalam buku apa Bu Eni? Baru puisi, Bu. Oh, puisi, alhamdulillah. Ya. Puisi bernuansa Islami. Pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Nah, kalau bisa memang yang Bapak Ibu tulis tidak menutup kemungkinan ya, atau tidak karena ada hobi atau bakat ini Ibu ini misalnya puisi gitu ya, yang ditulis itu sesuai dengan bidang keilmuan kita, sehingga kalau sesuai dengan bidang keilmuan kita nanti kumnya juga jauh lebih tinggi lagi gitu ya, tapi tidak masalah dengan hal yang lainnya. Nah, secara online Bapak dan Ibu bisa gabung dengan komunitas-komunitas itu untuk melahirkan karya-karya penulisan buku-buku ilmiah, buku ajar, buku fiksi maupun non-fiksi. Ya, kemudian pembuatan media pembelajaran. Nah, ini saat sekarang ini dalam kegiatan PPG nanti, Bapak dan Ibu ketika diperangkat, Bapak dan Ibu akan diminta untuk membuat media-media pembelajaran gitu. Ya, media pembelajaran tentu saat sekarang ini media pembelajarannya berbasis online yang akan dituntut, sehingga skill apa yang dibutuhkan, skill yang berbasis IT sangat dibutuhkan saat sekarang ini.
Ya, skill yang berbasis IT. Jadi harus dilatih keterampilan IT-nya. Kemudian pembuatan karya teknologi atau karya seni. Nah, misalnya Bapak dan Ibu membuat video-video pembelajaran. Nah, itu bagian dari karya-karya teknologi yang nanti bisa menjadi bagian pengembang profesionalitas guru PAI. Ada punya link-link YouTube yang dalam itu Bapak dan Ibu menyampaikan pembelajaran, ya, juga mendesain materi-materi pembelajaran di sana gitu. Nah, masukkan di sana dan itu menjadi bagian dari pembuatan karya teknologi. Nah, ini kita dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas guru PAI tersebut. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di room ini adalah beberapa yang sudah melakukan. Misalnya tadi sudah ada ikut seminar dan workshop, ada ya? Kalau sekarang kan mudah itu ikut seminar dan workshopnya. Ada, sudah. Ada ya Pak Lukman ya, gitu. Alhamdulillah. Jangan lupa sertifikatnya dikumpul, disimpan, nanti bagian untuk bahan portofolio. Ya, oke. Kemudian ikut kegiatan KKG, ada daftar hadirnya, ada materinya, ada dokumentasinya, dilengkapi itu semuanya. Ada pembuatan media pembelajaran. Nah, jadi dari sekarang Bapak dan Ibu cek-cek lagi bahan-bahan Bapak dan Ibu itu diansur untuk disimpan-simpan bahannya, disimpan dalam satu drive. Ini beberapa media-media yang saya buat. Nanti ketika mau menyusun portofolio mudah lagi ya. Jangan nanti ketika udah saatnya penyusunan portofolio baru kocar-kacir mencari bahan. Ya, jadi dari sekarang Bapak dan Ibu ketika pendalaman materi tidak terlalu banyak tuntutannya, Bapak dan Ibu sudah mengansur-unsur untuk menyusun bahan. Ya. Oke, jadi diatur dari sekarang sehingga ketika ini pengalaman dari kelompok saya yang satu lagi ini yang besok mau ujian UKIN, ada yang sempat susah untuk mencari-cari bahan, mengupload bahan gitu. Jadi kalau kita udah menyiapkan sejak dini, insya Allah nanti ketika udah tiba masanya lebih mudah lagi. Oke, yang berikutnya prinsip pengembangan profesi guru, prinsip utamanya itu komprehensif. Ya, komprehensif itu menyeluruh, ya tidak terpisah secara sistematis ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, makanya kalau dari sekarang kan sudah terlihat dari Bapak dan Ibu langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan, mulai dari pendaftaran, tes, seleksi gitu ya, mengikuti proses-proses gitu, sampai nanti kepada yang berikutnya. Kemudian mandiri, ada yang secara mandiri, kemudian terukur, kemudian inklusif. Terinput inklusif itu seperti ketika Bapak dan Ibu jadi guru mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditugaskan oleh sekolah. Multi pendekatan artinya berbagai macam pendekatan-pendekatan yang turut serta juga. Kemudian yang berikutnya adalah terjangkau. Oke, yang berikutnya, nah ini ya penting juga komponen penyembang keprofesian. Nah, PKB, PKBG, PKB ya, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, ya. Nah, salah satu yang harus Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah pengembangan diri. Melalui apa? Melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan apa? Ya lanjut, pendidikan S2, pendidikan profesi, sekarang masuk ya pendidikan profesinya. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, seminar-seminar untuk pengembangan kemampuannya. Kemudian jangan lupa ingat kembali kita kepada undang-undang, ada yang namanya penelitian, ada yang namanya pengabdian. Hasil dari data penelitian dan pengabdian yang Bapak Ibu buat tersebut, maka jangan lupa untuk dipublikasi. Melalui apa? Melalui jurnal-jurnal ilmiah.
Sudah berapa terbit jurnalnya Bapak dan Ibu? Belum ada lagi, Bu. Belum ada lagi. Belum, Pak Bu. Darwan belum ada. Pak Lukman? Di majalah sekolah, Bu, tapi ada ISBN-nya. Alhamdulillah, ada ISBN-nya majalah sekolah. Ibu Heni? Belum ada untuk publikasi ilmiah. Ibu Anissa? Belum, Bu. Belum. Ibu Hafsah? Ibu Nini? Ibu Nini, mana Bu Nini? Bu Budi, udah berapa Bu Budi? Sudah ada? Belum, Ibu. Belum. Nah, jadi ini hal yang sangat penting juga ya Bapak dan Ibu, publikasi ilmiahnya ini harus dilakukan. Jadi penelitian PTK yang telah Bapak Ibu buat itu jangan disimpan menjadi laporan saja untuk bahan naik pangkat saja, tapi nanti bisa Bapak Ibu ulas kembali ya, Bapak Ibu ulas kembali, Bapak Ibu buat untuk menjadi publikasi ilmiah, masukkan ke jurnal-jurnal Bapak dan Ibu, ya, karena itu nanti sangat besar untuk hukumnya naik pangkat, ya, besar hukumnya untuk naik pangkat. Kemudian karya inovatif. Karya inovatif ini pembuatan media. Tadi Bu Eni ada punya link YouTube katanya gitu ya. Teknologi tepat guna. Nah, ini sebenarnya banyak banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan di zaman COVID ini, di masa COVID ini, karena semuanya berbasis teknologi. Bapak dan Ibu bisa merancang media-media berbasis teknologi yang nanti juga menjadi bagian dari pengembangan keprofesian Bapak dan Ibu. Ya, tentu semua itu ikutilah misalnya komunitas-komunitas pengembangan pembelajaran yang berbasis daring, ikuti itu, masuk dalam kelas itu, nanti akan kita dapatkan ilmu-ilmu untuk pengembangan ini. Kemudian tahapan pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauannya, perlu ada evaluasi dan pelaporan. Nah, kita lihat langkah perencanaan. Nah, ini kan yang Bapak Ibu lalui ya, persyaratan peserta. Untuk perencanaannya, kan ada kemarin persyaratannya. Apakah semua teman-teman kita lulus? Tidak. Enggak, Bu. Tidak. Alhamdulillah Bapak Ibu udah melewati proses seperti ini. Perencanaannya sudah. Ini mohon maaf, ada yang enggak mute, ini bisa di-mute-kan suaranya? Ini siapa ya? Oke. Bisa di-mute-kan suaranya? Oke. Masih Bu Anissa itu, Bu Anissa. Bu Anis. Bu Anissa. Sepi, Bu, nggak ada siapa-siapa. Iya. Nah, dimatikan. Mute-kan betul. aja, Bu. Ya, oke. Baik. Nah, banyak orang mau mendaftar tapi tidak lulus. Nah, alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada Bapak dan Ibu semuanya sudah melewati persyaratan ini. Kemudian sudah melewati persyaratan asesmen, ya, analisis kebutuhan pengembangan profesi, rencana pengembangan profesi, pengembangan pedoman pengembangan profesian yang berkelanjutan ini sudah dilewati. Ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan keprofesian guru. Nah, apa dasar pelaksanaan pengembangan keprofesian guru ini? Pertama, dasarnya mengacu kepada pedoman keprofesian guru, kemudian ada penilaian terhadap kemajuan hasil belajar peserta didik yang ada sebagaimana yang disebutkan tadi, gurunya sudah sertifikasi, tapi kok masih banyak ya anak didiknya yang belum tuntas pembelajarannya, masih banyak loh yang punya permasalahan dalam hal pembelajaran gitu ya. Kemudian perlunya penerbitan sertifikat
sertifikat ya, membangun kemudian sebagai wadah untuk membangun komunitas belajar. Jadi kegiatan yang sekarang yang dilakukan dalam rangka untuk pengembangan komunitas-komunitas belajar. Jadi itu yang dasar pelaksanaan untuk kegiatan keprofesian guru. Kemudian bagaimana yang evaluasi pemantauan. Nah, selalu ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan kepada tingkat kota, tingkat kecamatan untuk pengembangan keprofesian guru. Bapak dan Ibu misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah seperti tadi mitra dengan sekolah atau kegiatan KKG, itu kan pasti dipantau oleh dinas, pasti ada pelaporannya. Itu dalam rangka untuk pengembangan keprofesian guru. Oke, kemudian Bapak dan Ibu juga mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, publikasi, juga ada pengakuan-pengakuan yang berupa sertifikat-sertifikat. Baik Bapak dan Ibu, itu beberapa poin-poin pendalaman terkait dengan materi KB3 kita. Yang selanjutnya tentang kode etik. Ini mohon maaf terbalik sebenarnya ini sebenarnya yang KB3, tadi KB4. Ya kode etik dulu baru yang saya jelaskan tadi KB4. Salah membuat judul saya di sini. Tapi di LMS Bapak dan Ibu tempat saya downloadnya tadi. Oke, ini beberapa kajian tentang kode etik. Di kode etik itu banyak ulasannya dari para ahli, namun dari itu bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahasanya kode etik merupakan aturan-aturan atau perangkat prinsip-prinsip nilai-nilai ya yang mengatur perilaku norma dari suatu kelompok yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Kalau kita tentu, kalau Bapak dan Ibu tentu organisasi profesinya adalah PGRI. Apa organisasi profesinya Bapak dan Ibu? PGRI, Bu. PGRI, ya benar. Nah, adakah kode etik di sana? Ada. Jika ada guru yang melanggar, adakah sanksi? Ada. Ya, ada sanksinya. Dari organisasi tersebut ada dari pusat, kemudian sampai ke provinsi nanti sampai ke kota, kabupaten, sampai nanti kepada kecamatan. Ada nanti itu organisasi-organisasi profesi ya di sampai kota nggak sampai kecamatan ya. Organisasi profesi PGRI ini ya mengatur guru di lingkup kotanya tersebut. Nah, apa tujuannya dibuatkan kode etik ini? Untuk menjamin agar tugas pekerjaan dari keprofesian itu bisa terwujud sebagaimana mestinya dan semua anggota yang terlingkup dalam organisasi profesi tersebut menjadi anggota yang terlindungi haknya. Jadi, organisasi profesi ini mewadahi anggotanya untuk pengembangan potensi anggotanya dan juga untuk perlindungan hak-hak anggotanya. Jadi seperti Bapak dan Ibu kita lihat sekali itu yang sangat kuat, kita lihat salah satu organisasi profesi misalnya ID. Nah, di masa COVID ini Bapak dan Ibu coba lihat berapa itu ID yang muncul. Ketika misalnya teman sejawatnya para perawat ya yang berada di garis depan, kemudian wafat, kemudian kurang perhatian, bagaimana itu teman-teman di ID ya, dia muncul ke depan untuk memperjuangkan hak kawan-kawannya gitu. Nah, kalau kita gimana? PGRI-nya gimana? Bapak dan Ibu semuanya anggota PGRI ya? Iya, Bu. Aktif di PGRI? Insya Allah, Bu. Anggota, Aktif Bu. ya? Jadi anggota. Ya. Anggota. Kalau udah jadi guru itu udah jadi anggota PGRI sebenarnya, udah jadi anggota ya. Nah, bagaimana peran PGRI dalam membina, dalam mengembangkan para anggotanya? Adakah nampak sampai kepada Bapak Ibu semuanya di tempatnya masing-masing? Tempat Bu Herli gimana Bu Herli? Udah nyampe. Ya, apa kegiatan PGRI yang diikuti Bu
Banyak Bu, misalnya perayaan apa kemarin melalui Zoom. Kebetulan saya koordinator bagian keagamaan religius dan bangsa itu Bu. Oke, ternyata saya tepat sekali bertanya kepada orang ini. Oke, ya itulah kemudahannya di masa COVID sekarang ini ya Bapak dan Ibu, banyak kegiatan bisa diselenggarakan, bahkan dalam satu waktu yang bersamaan bisa diikuti asalkan sarana prasarananya tercukupi gitu kan, tersedia gitu. Nah, di tempat Ibu Anissa, gimana Bu Anissa? Suaranya masih mute, Bu. Oh, ada juga Bu, pada 17 Agustus kayak kemarin, kami para PGRI itu antar sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ya perlombaan-perlombaan untuk anak-anak sekolah gitu Bu. Oke, PGRI mengadakan lomba-lomba ya. Lomba, masuklah guru-gurunya juga gitu Bu. Lomba tarik tambang, Bu? Ada Bu. Ada. Lomba ya itu untuk membangun komunitas solidaritasnya, membangun kekompakannya gitu ya, pertandingan-pertandingan itu. Selain itu kan juga ada untuk pengembangan pengetahuan, pengembangan wawasan gitu ya. Ada webinar-webinar yang dilakukan oleh organisasi profesi. Nah ini untuk apa? Untuk pengembangan kemampuan skill dari anggotanya supaya memiliki kemampuan profesionalisme yang tinggi, komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oke, apa tujuannya dibuat kode etik dalam sebuah organisasi profesi? Untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Nah, jadi ketika kita sudah berada di wadah profesi, apa kebutuhan kita, apa keinginan kita, itu bisa kita sampaikan kepada pengurus profesi untuk memperjuangkan haknya, memperjuangkan hak-hak anggotanya. Makanya keikutsertaan kita dalam organisasi profesi itu juga sangat bermanfaat untuk keterjagaan, keterlindungan ya kita sebagai organisasi profesi. Dan apabila anggota organisasi profesi melanggar kode etik yang ditetapkan, maka organisasi profesi juga memiliki kelayakan untuk memberikan sanksi kepada anggotanya tersebut. Oke, yang selanjutnya ini kan. Nah, sebagaimana yang tadi kita lihat bahwasanya kode etik profesi itu untuk anggotanya, melindungi dan mengayomi anggotanya, namun ada juga beberapa hal yang tidak bisa disentuh oleh kode etik dari organisasi profesi keguruan tersebut. Satu, terkait dengan pola manajemen, pola penerapan di lapangan terkait dengan kode etik. Masih ada yang tertinggal hanya tertulis di kertas saja Bapak dan Ibu. Ketika penerapan di lapangan masih sulit untuk dijangkau. Ya, sehingga gaungnya PGRI tidak terlalu kuat ketika misalnya ada kasus-kasus orang tua yang datang ke sekolah karena anaknya dimarahi oleh guru sampai melabrak guru, sampai nanti mempidanakan guru. Di mana PGRI-nya? Di mana kita organisasi pelindung kita tersebut? Nah, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk dijawab dan perlu untuk dikuatkan dalam keorganisasian profesi ini. Kemudian beberapa isu tidak dapat diselesaikan dengan kode etik. Nah, ada misalnya isu-isu yang berkaitan dengan ranah hukum
ada yang tidak bisa campur tangan dari para pemimpin kode etik, ya. Kadang-kadang juga timbul dalam konflik dalam lingkup kode etik ini, kesamaan visi dan visinya dalam memahami ini masih rendah, misalnya kayak gitu. Kemudian juga terkait dengan isu-isu legal yang tidak dapat tergarap oleh kode etik, ya, dan juga kode etik yang berkaitan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak bisa kita sentuh ranah-ranah itu. Jadi ranah masing-masing organisasi profesi itu punya ranah. Kalau kita ranah keguruan, jadi ketika ada persoalan guru berkaitan dengan hukum, tidak akan ada bisa pembelaan dari organisasi profesi, misalnya. Harus atas nama tanggung jawab pribadi. Kemudian beberapa hal diterima dalam satu lingkungan, namun ada beberapa hal juga tidak bisa diterima di lingkungan yang lain. Misalnya di Jawa Tengah bisa diterapkan, tapi belum tentu di Indragiri Hilir bisa diterapkan. Karena ini terkait dengan budaya yang mengikat di tempat tersebut. Ya, ada budaya yang mengikat yang juga turut mempengaruhi dalam penerapan kode etik ini. Kemudian kode etik juga sulit menembus berbagai situasi, ya salah satunya dalam ranah hukum tadi yang tidak bisa kita tembus gitu ya, untuk memperjuangkan hak-hak dari anggota organisasi ini. Nah, ini beberapa butir kode etik guru di Indonesia. Satu, pembentukan pribadi peserta didik, pembinaan kehidupan sekolah, kemudian sesama guru, hubungan kesejawatan, jangan sampai jadi TTM. Nah, kemudian organisasi profesi, orang tua, murid, dan masyarakat, kejujuran profesional, kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik. Ya, ini melanggar kode etik ini ya Bapak dan Ibu, ketika misalnya anak didik kita ada permasalahan, terus kita bocorkan permasalahan tersebut kepada rekan sejawat, berarti kita sudah melanggar kode etik. Ya, kemudian pengembangan dan peningkatan kualitas diri, senantiasa untuk mengembangkan kompetensi diri, kemudian pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan juga turut untuk membuat hubungan kode etik guru ini. Pengembangan profesi itu melingkupi ilmu pengetahuan, kecakapan, dan kepentingan umum. Nah, ini sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Kalau ilmu pengetahuan tentu terkait dengan, kalau terkait dengan diri Bapak dan Ibu tentu terkait dengan ilmu pendidikan agama Islamnya. Nah, itu terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau terkait dengan kecakapan atau kemampuan, skill, ini terkait dengan strategi, metode, media, pengelolaan, kemudian keterampilan keguruan di sini nih. Kemudian profesi kita juga berkaitan dengan kepentingan umum. Sebuah profesi akan bertahan, tidak akan lekang di zaman kalau misalnya profesi tersebut bisa menjawab kepentingan umum. Kalau profesi tersebut bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Dan guru pasti tidak akan pernah berhenti. Sejak zaman dahulu guru adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh kepentingan masyarakat. Ini hafal ya Bapak dan Ibu slogan guru PAI? Ya, ini diri Bapak dan Ibu ini. Kenapa Bu Hafsa memilih menjadi guru PAI? Salah satunya menjadi guru memang salah satu penerus pejuang ulama. Kemudian kita juga mencintai agama Islam. Dengan demikian, melalui mengajarkan agama, kita juga menularkan ilmu agama kepada para siswa.
Itu dasarnya ya Bu ya. Dasar Ibu memilih. Kalau guru kan banyak, tapi kenapa pilihannya guru PAI? Ibu Karsimarni? Karena mengajar agama itu merupakan perjuangan para ulama dan pewaris para nabi kita. Dan juga mengajar agama itu merupakan suatu ibadah kalau kita ikhlas mengerjakannya, Bu. Oke. Begitu ya. Iya. Ibu Arin, perasaan Bu Arin baru masuk sekarang ini ya. Kemarin nggak masuk Bu Arin ya? Iya Ibu, mohon maaf. Kemarin saya mengikuti tes P3K Ibu. Oh gitu. Ya. Oke. Baik. Silakan. Kalau Bu Arin ngajar di mana ini Bu Arin? Saya di SD Negeri Magelang 7 Ibu. Oh gitu. Dekat sama Pak Lukman ya? Ya, iya Bu, dekat. Oke. Nah, guru agama juga ya di SD ya. Ya Ibu. Oke. Kenapa Bu Arin milih guru PAI Bu Arin? Kan banyak lagi itu guru yang lain. Karena saya ingin menyebarkan tentang syariat-syariat Islam, mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara, Ibu. Kemudian tujuannya hanya ingin beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau nggak jadi guru agama nggak beribadah Ibu. Niat saya Ibu, mohon maaf niat saya, ya tujuannya tetap beribadah Ibu. Hanya saja ingin mengajarkan kepada peserta didik tentang nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam pendidikan agama Islam, seperti itu Ibu. Oke, baik. Semoga lulus P3K-nya ya Bu Arin ya. Amin Ibu. Ya. Oke, ini slogannya guru PAI ini, menjadi guru adalah penerus perjuangan ulama ya. Jadi warasul anbiya ya Bapak dan Ibu ya, pewaris-pewaris para ulama gitu, pewaris-pewaris Nabi melalui guru-guru, melalui ulama-ulama, guru-guru, ulama-ulama pewaris Nabi yang berakhlakul karimah, yang berkarakter tadi itu ya. Kemudian mengajar itu apakah memang benar memperoleh keberkahan? Ada yang merasakan seperti itu? Benar, Bu. Ada. Pak Zainuddin gimana Pak Zainuddin? Pak Zainuddin ngajar anak TK dapat keberkahan apa Pak? Oh, banyak, Bun. Baik dari diri sendiri, keluarga. Banyak, Bu, berkahnya, Bun. Ya, kalau banyak itu nggak jelas berapa. Banyaknya itu 10, 20 gitu. Satu aja lah kasih tahu saya gitu. Pak Zai. Setiap ilmu yang diajarkan, Bun, itu kembali kepada diri sendiri, Bun. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya tentang bagaimana mengajarkan kita kepada anak-anak untuk sholat. Kita dulu harus menerapkan rajin ke masjid, menjadi uswatun hasanah lah yang baik bagi anak-anak. Nanti dijalankan sama keluarga gitu. Mudah-mudahan lanjut istiqomah dapat menjalankan perintah Allah ini dengan berkahnya kita menjadi guru, karena guru adalah digugu dan ditiru. Oke, baik. Yang jelas satu mungkin boleh, kalau boleh saya nebak, mungkin berkahnya dengan anak-anak TK ini tambah muda nggak? Wah, tambah muda. Tambah ceria. Tetap ceria, tetap bahagia. Iya, Bu. Karena kebahagiaan dan kebahagiaan yang kita rasakan itu merupakan nikmat yang luar biasa ya bersama anak-anak. Bapak dan Ibu, saya kalau misalnya stres-stres dengan mahasiswa itu pergi ke tempat anak saya waktu masih TK itu, duduk menemani dia itu, menikmati keceriaan anak-anak TK itu, aduh fresh kita di sana Bapak dan Ibu gitu ya. Nah ini kalau Pak Zainuddin ini lurus-lurus ngadap ke depan layar, ini mungkin kita lihat ini betapa cerianya Pak Zainuddin ya. Kalau sekarang kan kita lihatnya dari arah samping ya Bapak dan Ibu ya. Saya lihat yang paling dominan. Itu bagus itu. Pas nampak layar depan muka Pak Zainuddin ya, ceria selalu ya Bapak ya, bahagia.
dengan anak TK itu ya. Oke, keberkahannya. Jadi mengingatkan anak untuk sholat, ibda binafsih, mulai dari kita diri terlebih dahulu dan juga keluarga, kata Pak Zainuddin. Dia dapat peroleh keberkahan seperti itu. Kalau sama Pak Lahmudin gimana Pak Lahmudin? Pak Lahmudin di SDIT ya Pak? Ya Bu, mengenai keberkahan Bu. Iya, keberkahan menjadi guru PAI yang dialami, boleh share pengalaman sehingga ya, Bu, dengan itu semakin memperkuat. Saya mengajar agama ini Bu karena memang hobi saya. Saya senang dengan pelajaran agama. Karena saya senang itu, mudah-mudahan bisa ngajar dengan baik dan dapat ibadah. Kemudian keberkahannya banyak Bu, karena keberkahan itu menurut ulama kan kebaikan Bu. Jadi karena saya senang tadi, banyak kebaikan yang saya peroleh, baik itu saya waktu tatap muka dengan anak saya suka, itu suatu keberkahan. Kemudian juga alhamdulillah rezekinya terus mengalir, dan juga komunikasi dengan orang tua, biarpun dalam keadaan daring kemarin, alhamdulillah respon mereka tetap baik. Karena memang mengajar agama ini sangat berbeda karena saya hobi di situ Bu. Kalau pelajaran lain, saya nggak hobi, mungkin nggak bidang saya gitu. Oke, makasih Pak Lahmudin. Ya, sama Bu. Jadi senang ini ya Pak ya, senang mengajar, bahagia mengajar, juga nanti juga menjalin komunikasi ya dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua juga mudah. Dan itu bagian dari keberkahan itu ya. Keberkahan ketika misalnya Bapak Ibu gurunya senang dan bahagia mengajar kepada anak-anak didiknya dengan ikhlas, dengan ridho, maka ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak itu akan kekal pada anak Bapak dan Ibu. Tapi ketika Bapak dan Ibu mengajar dengan hati dongkol, marah, kesal, maka ilmunya itu hanya sampai kepada short term memory saja. Yang ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu, anak-anak benar-benar ingat. Tapi setelah tidak berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, melangkahkan satu kaki keluar kelas, ilmunya udah mulai hilang satu persatu. Jadi keberkahan ilmu diperoleh oleh siswa kita juga berawal dari bagaimana kita ikhlas dan ridho menyampaikan ilmu kepada anak didik kita. Nah, sehingga ilmu itu menjadi berkah kepada anak didik kita. Apa bentuk keberkahan di anak SD? Itu melekat ya Bapak dan Ibu. Melekat pada bentuk perilakunya, pada bentuk ibadahnya. Terutama di SD, ini kan pendidikan dasar. TK SD ini pendidikan dasar. Apa yang Bapak Ibu selalu sampaikan bentuk sejak dasar ini, itu melekat pada diri anak didik kita. Saya punya pengalaman sendiri Bapak dan Ibu, ketika ini anak saya ada di TK dulu, ya melekatnya ilmu yang diberikan oleh gurunya itu ketika mau tidur itu wudhu, tidak lupa itu Bapak dan Ibu. Ya wudhu, kok wudhu itu. Ya ini dari ustazah dulu gitu kan, sehingga berikut-berikutnya nggak ditanya lagi dia wudhu gitu. Jadi apanya pengajaran sejak dini dari Bapak Ibu di TK dan SD itu menjadi pondasi dasar bagi anak-anak kita ke depannya gitu ya. Itu luar biasanya guru TK dan SD ini. Oke, yang berikutnya 6 dasar kode etik guru, sebenarnya ada di buku Bapak dan Ibu ini. Guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian melaksanakan kejujuran profesional. Ya, kemudian guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan proses pembimbingan dan pembinaan. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya tugas Bapak dan Ibu sebagai guru di SD, di TK dan SD. Ini di SD-nya ada guru bimbingan dan konselingnya enggak Bapak dan Ibu? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya, enggak ada. Nah, jadi itu melekat pada gurunya langsung, sehingga pelayanan bimbingan dan konseling itu terinfusi. Dan itu mungkin lebih banyak dititik beratkan kepada guru-guru agama untuk pembentukan perilaku anak sejak dini. Ya, kemudian juga guru secara pribadi
dan bersama-sama mengembangkan, meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Maka kita senantiasa diingatkan dalam kode etik itu untuk menjaga martabat profesi kita ini, tidak melanggar, tidak melakukan perilaku-perilaku yang melanggar kode etik. Misalnya tidak jujur gitu ya, kemudian membuat perilaku-perilaku yang anormal itu kepada peserta didik, itu kita diingatkan seperti itu. Kemudian guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid dan masyarakat di sekitarnya. Karena menjadi guru itu tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah Bapak Ibu tetap dipanggil Bapak Ibu guru kan. Jadi identitas keprofesian guru itu melekat pada diri Bapak dan Ibu. Sehingga seperti kata Pak Zainuddin tadi, guru itu digugu dan ditiru. Nah, itu melekat ya. Jadi jangan ketika udah nyampe di rumah lupa dengan identitas sebagai gurunya, tidak. Karena dimanapun gurunya di sekolah, ibu-ibu pakai jilbab rapi gitu, menutup aurat. Terus ketika udah di pasar, jilbabnya tinggal pakai jilbab apa ya, jilbab gantung diri, tahu nggak jilbab gantung diri? Jilbab terus dililit-lilit gitu, tinggal udah tercekik kayak gitu kan. Nah, sehingga anak muridnya kaget, ini benar nggak ya ibu saya, ini benar nggak ya ibu guru saya. Nah, kaget dia. Tapi apa yang melekat di identitas bapak dan ibu guru di sekolah, seperti itu juga lah hendaknya nampak di masyarakat. Ya, kemudian guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, ini ikrar ini. Bapak Ibu ada mengucapkan ikrar ini? Kalau tamat dulu baca ikrar enggak? Belum. Sarjana dulu. Sarjana dulu enggak ada baca ikrar ya? Nggak ada, Bu. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Jadi ikrar ini sebagai sebuah janji guru ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan di sana ada disebutkan menjunjung tinggi kode etik guru ya, menjunjung tinggi kode etik guru. Oke Bapak dan Ibu, itu bahasan kita mengenai kode etik ini dan pengembangan profesional guru melalui kegiatan yang berkelanjutan. Dan itu hanya beberapa tambahan dari saya. Untuk yang berikutnya tentu Bapak dan Ibu sudah membaca di modul dan juga sudah meresum. Untuk yang sekarang saya belum periksa resum ini, apakah sudah ada perbaikan dari yang kemarin atau belum. Berharap semoga tidak sama seperti yang kemarin lagi gitu ya, tidak mengcopy paste dari halaman di modul kepada file di LMS-nya. Baik Bapak dan Ibu, lepas dari ini bisa masuk kepada sesi diskusi di LMS. Tadi saya sudah lihat sudah ada yang curi star. Ini saking semangatnya Bapak dan Ibu sudah curi star ini. Tapi nggak masalah karena juga sifatnya fleksibel, sambil Bapak dan Ibu menunggu kawan-kawan misalnya di sekolah sudah juga bisa mengisi kolom-kolom diskusi ya, sehingga nanti juga bisa direkap nilai-nilainya gitu. Jadi bisa berkelanjutan, bisa nanti sore juga kalau belum sempat mengisi diskusi, wah ingat ini ada belum yang mau saya komentari, maka dikomentari atau diberikan tanggapan. Nah, cuma pesan saya adalah ketika didiskusi Bapak Ibu pakailah dengan pemahaman Bapak dan Ibu, jangan copy paste. Ambil bahannya dari Google atau apa nanti di copy paste di sana. Sehingga apa? Wah, saya juga mikir ini, sepanjang ini kira-kira bisa ngetik nggak ya? Berapa lama sih ngetiknya? Panjang itu jawabannya. Wah, saya ngetik sebentar aja kadang udah kebalik-kebalik tulisannya, udah singkat-singkat gitu. Tapi ini panjang gitu. Wah, ini gimana cara ngetiknya sepanjang ini nih? Butuh berapa lama waktunya? Ada apa? Udah kelihatan senyum-senyum itu. Udah ketahuan. Nah, jadi pakailah, kan udah kita baca, pakailah dengan bahasanya sendiri, ulas dengan bahasanya sendiri, karena di LMS itu beda loh tampilannya Bapak dan Ibu, yang copy paste dengan yang tulis tangan sendiri itu tuh beda itu. Ya, beda itu. Akan kelihatan siapa yang copy paste, siapa yang tidak.
Ya. Oke. Kemudian insya Allah nanti jam 5 saya buka untuk tes formatifnya ya Bapak dan Ibu. Enggak kesorean, Bu. Oh, kesorean itu? Agak kesorean kalau jam 5, Bu. Bisa lebih cepat, Bu. Oh, kesorean jam 5. Oke. Iya. Kalau di tempat Bapak dan Ibu mungkin udah azan ya di Jawa ya? Iya. Jam berapa ini? Jam 4 ya? Jam 4 bisa ya? Sudah. Oke, jam 4 berarti Bapak dan Ibu sudah selesai juga sholat asar. Ini saya mikir ini jangan nanggung nanti sedang sholat mikir apa ya jawaban yang pertama tadi ya, benar nggak ya? Gitu. Soalnya kira-kira mudah apa enggak ya gitu ya. Oke, nggak usah tanyain, nggak usah mikir soalnya, mikir jawabannya aja gitu ya. Oke, baik, jam 4 insya Allah kita on kan. Silakan Bapak Ibu masuk kepada sesi tes formatif nanti. Dan besok kita udah ketemu dengan modul yang baru ya. Belum. Besok masih yang ketiga. Besok masih yang ketiga. Yang ketiga kita untuk mencek ya tes akhir modul. Ya, tes akhir modul. Ya, tes akhir modul. Kemudian jika ada yang tidak remedi, tentu ada yang remedi. Berharap tidak ada yang remedi. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian untuk perjumpaan kita saat sekarang ini. Mohon maaf keterbatasan waktu. Mari ya. Untuk diskusi kemarin Bu masih ada yang belum dinilai ya Bu? Ya, belum semuanya Pak Lahmudin. Ya. Oh ya itu. Ya, Saya belum semuanya. belum lagi Bu. Ya, oke. Jadi bagi yang belum masuk kemarin silahkan masuk sekarang. Saya masih jemput. Finalnya nilainya nanti di hari ketiga Bapak dan Ibu. Oh. Ya, nilainya bisa agak bagus Bu. Oke, nilainya udah bagus-bagus itu. Iya. Maklumlah kami apa nih Bu, kadang nggak sebagus mahasiswa murni Bu. Iya, nggak sama dengan mahasiswa reguler kami Bu. Oke, nilainya saya orangnya baik hati dalam menilai Bapak. Tahu dapat apa nilai Bu? Gimana? Mana tahu dari Ibu dapat apa nilai Bu tambahan gitu. Insya Allah kalau di pendalaman materi ini kita masih apa ya, nanti yang sangat berat sekali nanti di perangkat, nanti itu akan banyak macam tuntutan karena sudah berbasis IT. Berbasis instrumen-instrumen ya, ada dasar penilaiannya gitu. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ini kita udah saya mau masuk di room satu lagi untuk persiapan UKIR ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum selesai untuk mudah-mudahan lancar Bu persiapan UKIR-nya. Amin ya, mudah-mudahan teman-teman angkatan 1 lulus, angkatan 2 lulus semuanya gitu ya. Amin ya Allah. Angkatan 1 lulus semuanya dan juga mudah-mudahan di angkatan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak dan Ibu izin untuk menutup, silakan masuk untuk sesi diskusinya ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf Ya, Bu. segala keterbatasan, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin langsung untuk menutup ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.